aku Iren. Hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang jauh, yang abstrak, atau yang sulit dijangkau. Justru sebaliknya, kita akan membahas sesuatu yang setiap hari kita konsumsi loh. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita sedang dikonsumsi balik oleh mereka, yaitu clickbait. Ya, fenomena kecil yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam menggerogoti cara kita memahami kebenaran. Sebagai mahasiswi hukum, saya mulai merasa ada yang janggal, bukan pada hukumnya ya, tapi pada realitas yang coba diaturnya. Kita hidup di zaman di mana judul berita tidak lagi berfungsi sebagai pintu informasi, melainkan sebagai umpan. Dirancang bukan untuk memberitahu, tapi untuk menggoda. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk memancing reaksi. Dan ironisnya, seringkali setelah kita klik, yang kita temukan bukanlah kebenaran, melainkan kekecewaan yang dibungkus oleh paragraf. Pertanyaannya sederhana saja, tapi cukup mengganggu. Apakah jurnalisme hari ini masih berbicara tentang kebenaran? Atau kita sudah sepakat secara diam-diam bahwa kebenaran bisa dinegosiasikan selama angka klik tetap naik? Kalau iya, maka yang sedang kita saksikan bukan lagi penyampaian informasi, tapi transaksi. Kebenaran dipotong, dibentuk, dipelintir, bukan agar lebih jelas, tapi agar lebih laku. Dan di titik itu saya mulai bertanya, kalau informasi sudah menjadi komoditas, lalu apa bedanya berita dengan iklan yang menyamar? Hari ini, saya tidak hanya akan membahas clickbait sebagai fenomena media, saya akan membedah sebagai gejala dari krisis etika, krisis tanggung jawab, dan mungkin krisis kejujuran itu sendiri. Mari kita lihat lebih dekat dari kacamata hukum pers dan nurani yang seharusnya tidak ikut diperjualbelikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Jurnalisme di Indonesia itu bukan sekedar ruang liar tanpa aturan. Ia punya pagar, jelas, tegas, bahkan mengikat secara hukum. Masalahnya, pagar ini sering terlihat tapi jarang benar-benar dihormati. Kode etik jurnalistik namanya. Sering dianggap sebagai sekadar kode moral, semacam kompas batin yang boleh diikuti, boleh juga tidak. Padahal dalam konstruksi hukum kita sendiri, KEJ itu bukan pilihan, ia merupakan kewajiban. Kalau kita ngerujuk nih pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, posisinya sangat jelas. Pasal 1 angka 14 itu mendefinisikan KEJ sebagai himpunan etika profesi kewartawanan nasional, teman-teman. Artinya ini bukan norma sembarangan. Ini standar resmi yang diakui dalam struktur undang-undang kita, di dalam undang-undang kita. Lalu pasal 7 ayat 2 di UU Pers juga berbicara lebih tegas lagi. Setiap wartawan Indonesia wajib menaati kode etik jurnalistik. Wajib, bukan dianjurkan, bukan opsional. Nah, sekarang pertanyaannya jadi lebih menarik nih. Kalau kewajiban ini sudah begitu jelas, kenapa pelanggarannya terasa begitu biasa ya? Makanya mari kita lihat lebih dekat deh. Di titik dimana clickbait ini mulai bersinggungan, bahkan bertabrakan dengan etika di jurnalis. Pertama, pasal 1 KEJ. Disebutkan bahwa wartawan itu wajib loh menghasilkan berita yang akurat, artinya sesuai dengan keadaan objektif, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Sekarang bayangkan judul seperti ini, dramatis, bombastis, penuh janji, tapi isinya biasa aja atau bahkan gak relevan sama judulnya. Ini yang kita sering lihat, clickbait. Di titik itu kita tidak lagi bicara soal gaya penulisan ya, kita bicara soal distorsi realitas. Dan distorsi adalah musuh utama dari akurasi. Makanya ini tidak sesuai dengan pasal 1 di KEJ, Kode Etik Jurnalis. Kedua nih aku sebutin nih, di pasal KEJ itu ada dibilang wartawan diwajibkan untuk menguji informasi, harus check and recheck. Lah, clickbait aja rata-rata banyak informasi yang nggak sesuai. Gimana mau dilangsungkan nih check and rechecknya? Nah, tapi di era kecepatan ini makanya verifikasi itu sering kalah oleh ambisi, oleh para jurnalis untuk jadi yang pertama. Jadi pengen duluan-duluanan tapi belum di check and recheck. Jadi pengen duluan supaya lebih baik, lebih keren, tapi salah gitu. Tapi cepat memang. Ya, mereka punya prinsip daripada benar tapi terlambat, yang mending cepet. Nah, ini prinsip yang harusnya nggak sesuai dengan KEJ. Dan disitulah ironi itu lahir.
Kebenaran tuh jadi korban dari perlombaan yang seharusnya nggak pernah ada. Kita nggak ada berlomba untuk memberikan informasi tercepat, tapi ternyata salah. Kalau cepat tapi benar masih oke gitu. Ketiga, pasal 4 KEJ secara tegas melarang pembuatan berita bohong atau yang menyesatkan. Sekarang kita jujur saja deh. Tidak semua clickbait itu bohong sebenarnya. Tapi banyak yang pas dicek ya menggeser konteksnya gitu. Cuman melebih-lebihkan gitu, bikin orang salah sangka. Tapi kan itu nggak bagus sebenarnya di dalam kode etik jurnalis. Jadi kadang judulnya itu ngebangun ekspektasi tertentu nih. Wah, dibikinlah fotonya si A ngomong ini, padahal pas dilihat ya nggak separah itu. Tapi judul ini membuat rakyat panas. Ini kan juga nggak bagus ya. Jadi orang buka udah dalam kondisi emosi gitu. Kalau dibuka, kalau udah langsung ngomong kan ke yang lain-lain kan repot. Makanya pas dibuka nyatanya isinya ngebawa kita ke realitas yang beda banget. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana aja sih. Kalau audiens dibuat memahami sesuatu yang tidak utuh, apakah itu masih bisa disebut sebagai penyampaian informasi atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Atau sebenarnya itu udah masuk ke wilayah manipulasi. Nah, di titik ini kita mulai ngelihat nih bahwa clickbait itu bukan sekedar strategi digital, tapi itu merupakan celah di mana hukum, etika, dan kepentingan ekonomi ini saling tarik-menarik. Hukumnya melarang juga karena kan dasar dari etika itu adalah hukum. Tadi KEJ itu dasarnya ada di hukum kita, di UU nomor 40 itu diakui KEJ. Dan juga tarik-menarik dengan kepentingan ekonomi. Butuh yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih viral, rame, gimana caranya supaya algoritma naik, uang, cuan juga naik. Nah, makanya semua itu ya kalah dengan kebenaran itu sendiri gitu. Maksud aku adalah sayangnya yang sering kalah itu adalah kebenaran itu sendiri, bukan ketidakbenaran. Itu yang terjadi realitasnya di masa kini. Sekarang pertanyaan yang agak mengganggu nih adalah, kalau ini jelas memang masalah, kenapa justru media besar itu ikut bermain dalam permasalahan ini? Menurut Prof. Abdul Qolik, ini terjadi karena reduksi profesi. Jurnalisme perlahan kehilangan esensinya dari penjaga kebenaran jadi sekedar produsen konten. Ada 3 logika yang mendorongnya. Pertama itu adalah logika waktu pendek. Kecepatan tuh jadi segalanya. Muncul doktrin slow news, no news. Akibatnya verifikasi itu dianggap menghambat dan kebenaran harus nyesuaiin deadline yang ada demi kecepatan, bukan kebenaran yang terverifikasi. Nggak ada tuh check and recheck kayak yang diminta oleh KEJ. Kedua, mimetisme media. Media tuh nggak lagi memimpin informasi, tapi saling meniru. Bukan karena semua penting, tapi karena semua viral. Takut kehilangan perhatian, akhirnya kehilangan identitas di masyarakat. Yang ketiga adalah pergeseran etika. Dari kewajiban untuk jujur, ya ke sekedar ngitung hasil. Selama klik naik, algoritma naik, rating tinggi, cara apapun ya dibenarkan sama media. Dan di titik itu pergeserannya jadi makin jelas. Kebenaran bukan lagi tujuan, tapi hanya alat. Akhirnya informasi tidak lagi mendidik. Ia diproduksi, dikemas, dan dijual seperti komoditas saja sekarang. Dan mungkin ini yang perlu kita pikirkan. Kalau berita sudah jadi produk, apakah kita masih bisa membaca untuk mendapatkan yang benar? Atau cuma tertarik sesaat saja dengan berita yang viral tersebut? Kalau kita tarik lebih jauh, praktik ini bukan sekedar kesalahan teknis ya, tapi ia juga sudah masuk ke wilayah yang lebih serius, yaitu patologi sosial. Ketika konsumerisme dan mentalitas instan dianggap sebagai kebenaran hanya karena laku di pasar, maka yang sering terjadi bukan sekadar perubahan tren, tapi degradasi nilai. Jurnalisme nggak lagi berdiri di atas integritas, melainkan di atas selera pasar yang cepat berubah dan mudah dipuaskan. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Tanpa etika, profesi jurnalis akan kehilangan makna. Ia nggak lagi menjadi profesi yang punya tanggung jawab publik, melainkan sekedar pekerjaan biasa yang mengikuti standar yang ada di masyarakat, standar atau kemauan dan selera masyarakat, yang diukur bukan dari kebenaran yang disampaikan lagi, tapi dari seberapa besar perhatian yang berhasil dikumpulkan.
Nah, di titik itu, keahlian jurnalistik yang seharusnya digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran, realitas, demi kepentingan publik, justru berpotensi digunakan untuk membentuk sesuatu realitas baru. Jadi, bukan lagi untuk memberitahukan realitas yang terjadi, tapi dibentuk realitas baru, dibuat-buat. Bukan lagi demi publik, tapi demi kepentingan pemilik modal. Ini yang disebut biasanya konglomerasi. Publik konglomerasi media, atau mereka yang punya kuasa atas narasi tersebut. Mereka yang punya uang, kepentingan pada setiap media itu, ya udah, mereka punya kuasa atas narasi itu disebutnya. Memang benar, kemerdekaan pers itu dijamin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pers. Namun kebebasan itu nggak pernah dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa arah juga sih. Bukan berarti bebas jadi bebas ngelakuin semua hal. Ia selalu datang berpasangan dengan tanggung jawabnya juga. Dan tanggung jawab itu bukan konsep yang abstrak. Ia sudah dijabarkan dengan jelas kok dalam kode etik jurnalistik. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melanggarnya. Nggak ada lagi alasan pasalnya multitafsir atau karet, karena di kode etik jurnalistik itu udah dijelaskan. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita lakukan bukan lagi apakah pers itu bebas sekarang, tapi apakah pers masih bertanggung jawab atas kebebasannya. Giliran persnya lagi ada masalah, pengennya dilakukan dengan UU Pers yang ada, lex spesialis. Sementara UU Pers yang ada pun memberikan hak tapi juga memberikan kewajiban, makanya disebut KEJ. Giliran lagi ada masalah, dibahas-bahas tuh UU Pers harus lex spesialis. Sementara mereka lupa dalam lex spesialis UU Pers ini juga menyebutkan adanya kode etik, artinya ada juga kewajiban. Tapi giliran ketika lagi berbuat salah dan kita lagi terkait hal ini, dilupakan undang-undang yang ada. Pada dasarnya setiap hak itu menimbulkan kewajiban. Maka sekali lagi, kita punya UU Pers memberikan hak kepada si pers. Tapi di dalam UU Pers itu juga terdapat kewajiban, yaitu memenuhi kode etik jurnalistik itu. Nah, itu adalah hal yang harusnya kita pertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya udah diatur semua di KEJ itu, jadi nggak ada alasan. Ya, sekali lagi ya, tanpa itu yang kita miliki bukan lagi kemerdekaan pers. Kalau misalnya si persnya nggak bisa menjaga kebebasannya juga, melainkan kebebasan yang hilang tanpa makna, kebebasan yang ada tanpa batas, tanpa dasar, hilang arah. Itulah yang menjadi permasalahan.